Perkenalkan, nama saya Nicholas Sebastian Jenrate dengan NIM 2210302014. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tentang persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbaharui. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dihasilkan secara terus-menerus, baik oleh alam itu sendiri maupun melalui bantuan manusia. Meskipun demikian, penggunaan sumber daya alam jenis ini harus diperhatikan sebaik mungkin, karena kesalahan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui ini dapat mengakibatkan kerugian. Misalnya terjadi pencemaran lingkungan terhadap air dan juga udara, akan mengakibatkan hilangnya manfaat yang dapat diperoleh dari air atau udara tersebut. Potensi dan persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun yang tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hidrosfer, yang terdapat sungai, danau, waduk, dan juga laut. Dan ada atmosfer, yang terdapat angin, suhu, kelembapan, curah hujan, sinar matahari, dan juga bulan. Air sungai. Sungai merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan mendukung bagi kehidupan manusia. Pada masa lalu, sungai banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana komunikasi dan transportasi, sehingga banyak pemukiman yang berkembang di sekitar sungai. Misalnya, sungai-sungai di Pulau Kalimantan, seperti Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, dan juga di daerah Sumatera, seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, dan Sungai Indragiri. Sungai berfungsi juga sebagai lokasi wisata, seperti untuk arum jeram, seperti di Sungai Cimandiri yang terdapat di Sukabumi, Jawa Barat, sehingga mendatangkan pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya. Lalu ada danau dan waduk. Danau terbentuk secara alamiah oleh proses geologi atau tenaga endogen, tektonisme maupun vulkanisme. Adapun waduk merupakan buatan manusia dengan membuat tanggul atau bendungan air sehingga air sungai naik dan menggenangi daerah tersebut. Danau dan waduk berfungsi sebagai pengatur sungai, terutama pada waktu hujan agar sungai tidak meluap, dan juga tempat rekreasi sebagai tempat olahraga air, pembangkit tenaga listrik, pengairan bagi lahan pertanian, sumber air bersih, dan juga meningkatkan cadangan air tanah karena proses resapan, dan tempat budidaya ikan tawar. Lalu ada laut. Laut sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan dapat menghasilkan berbagai jenis ikan yang sangat kaya akan protein hewani. Jika pemanfaatan laut disesuaikan dengan laju pertumbuhan ikan, sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara terus-menerus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Lalu ada angin, merupakan salah satu sumber daya alam yang dihasilkan karena perbedaan tekanan udara akibat adanya perbedaan penyinaran matahari dan sifat bantuan. Angin atau udara sangat membantu dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penampung berbagai gas dan juga unsur yang dibutuhkan, seperti O2, O3, dan N. Di antaranya adalah sebagai pengaduk udara. Ada suhu, kelembapan udara, dan sinar matahari. Suhu dan kelembapan udara sangat dipengaruhi sinar matahari. Semakin tinggi sinar matahari menyinari permukaan bumi, maka suhu udaranya relatif akan semakin tinggi. Agar memiliki komposisi yang hampir sama sebagai pembawa uap air, sehingga dapat mendistribusikan hujan ke berbagai wilayah. Kekuatan angin yang tetap dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik dan juga tenaga untuk pompa air seperti yang ada di negeri Belanda. Lalu yang ada bulan, merupakan salah satu sumber daya alam karena kemampuan memantulkan sinar matahari, sehingga dapat menerangi permukaan bumi walau tidak seterang matahari. Sumber daya alam bulan yang sangat bermanfaat adalah gravitasinya, sehingga menyebabkan adanya pasang dan surut air laut. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang berjumlah relatif statis,
karena tidak ada penambahan atau pembentukannya sangat lambat, sehingga untuk pembentukannya memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Contohnya bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan barang tambang, dan juga sumber daya fosil lainnya. Potensi dan persebaran sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Sumber daya alam pertambangan merupakan suatu kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan juga pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Hasil pertambangan memiliki peranan sebagai berikut: menambah pendapatan negara karena dapat diekspor ke luar negeri, memperluas lapangan kerja, memajukan bidang transportasi dan juga komunikasi, memajukan industri dalam negeri. Oleh karena itu, hasil tambang di Indonesia menjadi salah satu tumpuan ekonomi yang terbesar. Di antaranya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, emas, perak, belerang, dan lain-lain. Lalu ada sumber daya alam kelautan. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta km persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut di Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Yang ketiga, sumber daya alam pariwisata adalah kegiatan ini sering dihubungkan dengan perjalanan seseorang atau sekelompok orang ke suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk bersenang-senang di luar kegiatan rutin atau pekerjaan harian. Wisatawan adalah setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan tersebut. Tujuan pariwisata ternyata tidak hanya untuk berlibur atau rekreasi, melainkan berhubungan dengan olahraga, pekerjaan, dan tujuan pendidikan. Potensi pariwisata Indonesia ada di wisata alam dan wisata budaya. Dan yang keempat, sumber daya alam kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya alam kehutanan sendiri diantaranya adalah hutan hujan tropis, hutan hujan, hutan sabana, hutan rawa, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan juga manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sebagai sumber energi dan bahan bakar, dan sebagai pembangkit listrik, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, untuk kebutuhan tempat tinggal, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, lalu menyuplai oksigen dan kebutuhan primer, dan juga sebagai cadangan devisa negara. Kelebihan dan juga manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: menghasilkan energi dalam jumlah besar, bahan bakar tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi memiliki nilai kalori yang tinggi. Sekian, itulah presentasi dari saya mengenai persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Terima kasih.